Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu lagi virtual, Kak, jelas ya. Di pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas tentang elips. Jadi, setelah kemarin kita belajar tentang lingkaran gitu ya, berbagai seluk-beluknya dan seterusnya, komponen lingkaran, persamaan lingkaran, dan garis singgungnya, kita akan belajar bentuk lain dari bangun datar yang sebenarnya merupakan bentuk umum, merupakan bentuk awal dari lingkaran gitu ya. Kalau lingkaran itu adalah semua titik pada lingkaran itu berjarak sama di satu titik, maka pada elips ini kita akan menemukan deskripsi yang sedikit mirip tapi berbeda gitu ya. Nah, di bagian elips ini kita berangkat dari definisinya dulu. Jadi elips ini dideskripsikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang yang jumlah jaraknya dari kedua titik tertentu adalah konstan, gitu ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah jumlah jarak dari kedua titik tertentu adalah konstan, gitu ya. Nah, coba teman-teman perhatikan ilustrasi gambar di sebelah ini. Nah, di sini ada gambar elips ya. Jadi ada elips yang mempunyai titik fokus. Titik fokusnya F1 dan F2 di sini. Di sini titik fokus. Kemudian ada pusat elipsnya. Pusat elipsnya ada di 0,0 yang di sini. Kemudian ada P1 dan P2 yang merupakan titik puncak elips. Titik puncaknya di P1 dan P2. P2 di sini, P1 di sini. Nah, seperti yang didefinisikan tadi bahwa elips adalah kumpulan titik-titik yang berjarak, yang jumlah jaraknya dari kedua fokus itu sama. Jadi di sini ada dari F1 ke C, ini ada A2, dan dari F2 ke C ini ada A. Di sini berarti jumlah A2 ditambah A itu sama dengan konstan. Jadi C ini, C-nya meskipun kita putar ke segala titik yang ada pada elips, maka jumlah jarak dari jarak dari kedua titik fokusnya adalah sama, gitu ya, atau tetap. Nah, bisa kita tuliskan bahwa jarak dari titik C ke fokus 1 ditambah dengan jarak dari titik C ke fokus 2 itu adalah konstan. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nilai konstannya? Gitu. Konstan iya, tapi berapa? Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah jarak dari P pusat ini ke fokus kedua itu adalah C, ya kan? Karena koordinat fokus keduanya adalah C,0, maka jaraknya adalah C. Nah, jarak dari pusat ke fokus pertama ini juga C. Kita bicara jarak ya. Kalau di sini min C, jaraknya tetap C karena jarak tidak ada yang negatif, begitu ya. Kemudian ada informasi lain yang bisa kita ambil, yaitu ada pusat di sini berjarak A dengan puncak pertama, dan ada jarak antara pusat dengan puncak kedua adalah A. A yang sebelah sini A, gitu ya. Jadi dari sini ke sini A, kemudian dari pusat ke fokus dia C. Nah, sekarang teman-teman perlu mencatat bahwa P1 F1 P1-nya ini ya, P1 F1 itu adalah A, sejauh A ini dikurangi dengan C, ya kan ya. Jadi A-nya sejauh P1P, kemudian C-nya sejauh F1P. Maka untuk mencari P1F yang segini saja, itu kita bisa dapat dari A
A dikurangi dengan C, gitu ya. Untuk P2F2, P2P1 berarti P1 ke pusat ya, ke pusat itu adalah sejauh F2 ke P1. F2 di sini fokus kedua ke puncak pertama, yang P1 itu adalah A ditambah dengan C. Gitu ya. Ini C, ini A. Maka kita akan dapat bahwa P1 F1 ditambah P1 F2 itu adalah 2A. Kan teman-teman tinggal menjumlahkan aja A min C ditambah A plus C, hasilnya kan 2A gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke persamaan elips. Jadi pada penjelasan sebelumnya teman-teman sudah menemukan bahwa jarak antara titik C, jumlah jarak antara fokus ke titik C, kedua fokus ke titik C ini jumlahnya adalah konstan. Tadi berapa konstantanya? Konstantanya adalah 2A, begitu. Nah, di penjelasan sebelumnya teman-teman sudah dapat bahwa untuk sembarang titik C, jadi C-nya ini adalah titik-titik pada elips ya. Jadi untuk sembarang titik C ini jarak antara jumlah jarak antara F1 ke C dan F2 ke C ini adalah konstanta, di mana konstantanya adalah 2A, gitu ya. Nah, dari definisi ini, dari penjelasannya ini, persamaan CF1 dan CF2 sama dengan 2A, teman-teman bisa menemukan bahwa jarak F ke C, jarak F ke C ini adalah X min C, gitu ya. Kemudian, di sini C-nya adalah X, Y, begitu ya, karena mewakili semua titik-titik sembarang yang terletak pada elips. Kemudian, plus Y kuadrat ditambah dengan X yang ada di sini, min C, jadi plus C, kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Nah, dengan teman-teman bisa memanipulasi aljabar di sini ya, memindahkan ruas, kemudian menguadratkan, dan seterusnya. Manipulasi aljabarnya saya berikan sebagai latihan 1, jadi tugas 1A. Kemudian teman-teman akan mendapatkan persamaan baru, di mana bentuknya akan menjadi X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per A kuadrat min C kuadrat sama dengan 1. Begitu. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di sini bahwa jarak P1 ke P2, P1 di sini ya, ke P2, salah ini. Jadi jarak antara P1, jarak antara dua titik puncak ya di sini, ada P1 dan P2 di sini, itu adalah 2A sepanjang sumbu ini. Kemudian ada jarak antara fokus pertama dengan fokus kedua, di mana jaraknya adalah 2C. Nah, 2A yang sepanjang ini pasti lebih besar dari 2C, gitu ya. Kemudian teman-teman dengan memindahkan titik C ini ke garis ini ya, ke garis tengah Q1 di sini, nanti teman-teman akan mendapatkan bahwa Q1 ke F1 itu adalah A. Dari mana nanti teman-teman bisa coba dipikirkan dulu, kira-kira kenapa dari Q1 ke F ini adalah A, begitu ya. Kemudian dari segitiga yang ini kan segitiga siku-siku, di sini ada segitiga F1, P, dan Q1. Nah, kalau F1, P ini adalah C
C kuadrat, kemudian Q1B, jadi di sini Q1 berkoordinat 0,B, dan Q2-nya 0,-B, misalkan ada titik lagi di situ, sehingga panjangnya Q1P ini adalah B, panjangnya P ke Q1 ini adalah B juga, maka C kuadrat di sini ditambah dengan B kuadrat akan jadi A kuadrat yang Q1 F1. Nanti teman-teman di sini sebagai tugas kedua, silakan memberikan argumen kenapa kita bisa mendapatkan bahwa A kuadratnya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dari segitiga yang ini. Oke, Pitagoras, iya. Cuman mau saya adalah kenapa ini bisa kita sebut sebagai A kuadratnya. Nah, sehingga dari persamaan yang ini kita bisa dapat persamaan umum elips, yaitu persamaan bentuk baku elips, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaan bentuk bakunya ya, mirip dengan lingkaran kemarin, cuman kalau di lingkaran dia tidak ada pembaginya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang beberapa bentuk dari jenis berapa bentuk baku dari persamaan elips dan ilustrasinya ya, atau gambarnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman sudah dapat bentuk baku dari persamaan elips sebelumnya, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dimana teman-teman bisa melihat bahwa di sini A-nya itu ada pada sumbu X ini ya, kemudian B-nya ada pada sumbu Y. Nah, kalau misalkan di sini nilai yang kita tukar gitu ya, jadi persamaannya berbentuk X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka bentuk elipsnya akan seperti ini, vertikal ya, vertikal bentuknya, di mana A-nya tetap di sumbu X, B-nya tetap di sumbu B, tapi ada yang berbeda di sini ya tentunya ya. Nah, di tugas ketiga ini 1C teman-teman saya minta tolong untuk menyampaikan informasi sebanyak mungkin. Perbedaan apa saja yang bisa teman-teman temukan atau mungkin kesamaan apa yang bisa ditemukan dari dua ilustrasi elips ini dan juga kaitannya dengan persamaannya. Nah, jadi itu tadi bentuk elips, ada yang mendatar, ada yang horizontal, ada yang vertikal gitu. Nah, kita ke bentuk baku persamaan elips. Nah, bentuk baku persamaan elips ini teman-teman tadi sudah kita bahas ya. Jadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, ini adalah elips yang berpusat di 0,0. Gambar dari tadi kan 0,0 ya pusatnya. Nah, sekarang kita coba amati kalau misalkan persamaan yang X pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 9 sama dengan 1, itu pusatnya ada di 0,0. Nah, kalau misalkan saya geser dua satuan ke kanan, maka bentuk persamaan bakunya akan menjadi X min 2 pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Nah, bentuknya jadi seperti ini. A kuadratnya berarti 25 ya, B kuadratnya 9. Nah, kalau saya geser sejauh 4, maka persamaan bentuk bakunya menjadi X min 4 kuadrat dibagi 25 per Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Gitu ya. Jadi ketika saya menggeser dua satuan ke kanan pada sumbu X, dua satuan lagi ke kanan pada sumbu X, maka koordinat pusatnya adalah 4,0, sehingga persamaan lingkarannya menjadi X min 4 pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 9 sama dengan 1.
Nah, kalau saya tuliskan di bentuk persamaan umum, mungkin bentuk perperan seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman bisa melihat ilustrasi di sini tadi, maka elips dengan pusat H,0, jadi hanya ini tadi geserannya gitu ya, geser 2 atau geser 4. Nah, maka bentuk persamaan umum, bentuk persamaan bakunya akan menjadi X min H, hanya ini terserah dia sejauh mana, kemudian X min H kuadrat per A kuadrat ditambah Y pangkat 2 per B kuadrat sama dengan 1. Gitu. Nah, di slide ini teman-teman pasti sudah bisa mengira-ngira kalau misalkan titiknya tidak di sumbu X atau di sumbu Y gitu ya, atau bahkan titiknya di H, K, jadi hanya tidak 0 dan K-nya tidak 0, maka bagaimana bentuk persamaannya? Nah, teman-teman akan dapat bahwa bentuk persamaan elips dengan pusat H, K adalah X min H pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y min K pangkat 2 per Y pangkat 2 sama dengan 1. Nah, di sini teman-teman saya berikan tugas untuk mengilustrasikan bagaimana kira-kira untuk apa namanya ya, menunjukkan secara geometris bahwa simpulan ini bisa kita dapat ketika pusatnya H, K, gitu ya. Insya Allah tugasnya jelas dan mudah ya, teman-teman bisa menggunakan bantuan aplikasi apapun yang bisa membantu teman-teman menganalisis dan menunjukkan bahwa persamaan umum, persamaan baku, persamaan bentuk baku dari pusat H, K adalah seperti ini. Nah, sekarang kita ke persamaan umumnya. Nah, seperti kemarin lingkaran gitu ya, dari persamaan baku kita bisa ubah ke bentuk persamaan umum. Bagaimana kemarin kita juga sempat memanipulasi bentuk persamaan bakunya sehingga kita menemukan persamaan umum. Tidak jauh berbeda dengan itu. Di sini saya jadikan tugas ya. Jadi teman-teman silakan mengolah bentuk baku persamaan elips sehingga berbentuk AX pangkat 2 plus BY pangkat 2 plus CX plus DY plus F sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan B. Begitu ya. Kemudian di sini saya menyajikan contoh, jadi sekiranya ada bentuk baku 3X pangkat 2 plus 5Y pangkat 2 sama dikurangi 6X plus 20Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa ubah ke bentuk baku persamaan elips ya. Gitu. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengelompokkan variabel X dengan variabel Y di sini. Nah, di sini variabel X-nya ada 3X pangkat 2, ada 6X, min 6X. Nah, di sini 3-nya saya faktorkan, sehingga di dalam kurung ada X pangkat 2 min 2X. Sama dengan yang variabel Y gitu ya, jadi di sini saya faktorkan ada 5Y pangkat 2 dan 20Y, sehingga 5-nya saya tetapkan di luar, sehingga bentuknya adalah Y kuadrat plus 4Y. Nah, dari dua bentuk ini, teman-teman bisa memanipulasi ya. Di sini saya tambahkan plus 1 untuk X-nya, dan saya tambahkan plus 4, supaya nanti bisa saya bentuk ke X min 1 pangkat 2. Nah, jadi teman-teman nanti untuk memikirkan harus ditambah berapa atau dikurang berapa di bagian sini, teman-teman bisa memisalkan dulu bentuk jadinya, nanti tinggal dituliskan di sini, begitu. Nah, jangan lupa ketika teman-teman menambahkan bilangan tertentu pada ruas kiri, pada ruas kanan juga harus ditambah dengan bilangan yang sama, gitu ya. Kalau di sini tadi kita menambahkan 1, sedangkan di depan harus dikali 3, berarti kan di sini ada tambahan 3 untuk X-nya, untuk yang urusan X ya. Tambahan 3, sehingga di kanan harus ditambah 3.
pada urusan yang Y kita ada plus 4, sehingga 4 kali 5 adalah 20. Sehingga di ruas kanan kita perlu menambah sejumlah 23. Nah, nanti kita tinggal menghitung saja konstanta yang di kanan tersisa berapa. Nah, untuk membentuk kebersamaan baku, maka di sini kan tidak boleh ada angka ya, jadi kita kalikan dengan sekar 15. Sehingga kita peroleh bahwa persamaan bentuk umum dari elips yang ini itu menjadi x-1 pangkat 2/5 ditambah y plus 2 pangkat 2/3 sama dengan 1. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kalau pusat elipsnya adalah 1,2 dan A-nya adalah akar 5, B-nya adalah akar 3, sedangkan C-nya adalah akar dari 5 dikurangi 3. Ya, karena C itu adalah C adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. C kuadrat adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat, sehingga C-nya adalah akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, selanjutnya kita ke komponen elips gitu ya. Tadi sudah ke persamaan elips, bentuk umum dan bentuk bakunya. Sekarang kita ke persamaan elips. Nah, ke komponen elips. Komponen elips ini lumayan banyak ya, karena tidak seperti lingkaran, dia berjarak sama ke satu titik, jadi hanya ada pusat dan jari-jari saja. Kalau ini dia ada dua fokusnya, pusatnya tetap satu, fokus elipsnya ada dua, sehingga ada banyak informasi yang bisa kita berikan terkait dengan elips. Yang pertama adalah tentang garis direktris. Garis direktris ini adalah garis yang berada di luar elips dan tegak lurus dengan sumbu utama. Sumbu utamanya yang mana? Yang memuat dua fokus elips, gitu ya. Jadi ini adalah sumbu utama elips dan garis di luar elips yang tegak lurus dengan sumbu utama adalah garis direktris. Cirinya garis direktris apa? Dia berjarak sama dari pusat elips ke fokus, itu jaraknya sama dengan pusat elips ke direktris. Gitu ya. Karena di sini fokusnya ada dua, ya berarti garis direktrisnya ada dua, di sebelah kanan elips dan juga di sebelah kiri elips, gitu ya. Kemudian ada yang kita sebut titik puncak tadi. Titik puncak itu adalah titik ujung dari garis yang melalui dua fokus elips, gitu ya. Jadi di sini titik puncaknya ada A, di sini namanya titik A, dan juga ada B2, begitu. Nah, ada lagi yang disebut kita titik pusat. Titik pusat sama definisinya adalah titik yang berada di tengah-tengah antara dua fokus, gitu ya. Kemudian di sini ada sumbu mayor, yaitu sumbu yang dimulai dari puncak pertama ke puncak kedua, yang melewati dua fokus elips. Dan ada sumbu minor itu sumbu yang lebih pendek ya, lebih pendek daripada mayor, karena mayor itu adalah sumbu utama, sumbu mayor ya, sumbu mayor adalah sumbu yang melewati dua fokus elips, sehingga dia paling panjang dibandingkan dengan sumbu satunya, yaitu sumbu minor. Sumbu minor itu adalah sumbu yang tegak lurus dengan pusat. Ya. Di sini ada dua titik ujung sumbu minor. Ada titik B1 dan juga B.
Nah, kemudian ada komponen fokus yang tadi kita sebut itu ya. Fokus ini seperti namanya, dia adalah fokus elips yang ada dua di sini, fokus pertama dan fokus kedua. Fokus pertama ke pusat itu jaraknya sama dengan pusat ke fokus kedua, gitu. Ada yang kita sebut juga sebagai latus rectum tadi, yang merupakan sumbu dari garis yang memuat sumbu minor, gitu ya. Jadi kalau B1 ke B ini adalah sumbu minor, maka latus rectum itu adalah garis yang memuat sumbu minornya, garisnya ya. Oh, sorry. Oke, latus rectum itu adalah garis yang melalui salah satu fokus pada elips. Jadi di sini ada dua latus rectum. Jadi ada latus rectum pertama yang melalui fokus pertama dan juga ada latus rectum kedua yang melalui fokus kedua, gitu ya. Ada lagi yang kita sebut sebagai titik latera recta, di mana titik-titik ini adalah titik-titik yang berada di ujung atau yang memotong latus rectum dengan elipsnya. Jadi di sebelah sini dan yang ini titiknya, titik koordinatnya ya. Ada 4 di sini latus rectum, titik latera rektanya. Jadi ada yang karena latus rectumnya ada 2, maka latera rektanya ada 4 ya. Jadi titik yang di sini dengan titik yang ini. Itu tadi komponen dari elips ya, lumayan. Nanti teman-teman bisa putar-putar, memutar ulang gitu ya. Sorry, ini tidak ada tugas 1D di sini. Jadi tidak ada tugas di situ ya. Kemudian untuk persamaan garis singgung pada elips, seperti pada lingkaran kemarin, ada garis singgung yang melalui lingkaran, maka ada juga garis singgung yang melalui elips di titik pada elips gitu ya. Nah, jadi kita langsung ke formulanya di sini. Ketika ada titik P, X1, Y1 yang terletak pada elips, maka garis singgungnya dapat kita cari dengan mensubstitusi nilai X1 di persamaan ini dan juga nilai pusatnya bersama pusat dari elips di persamaan. Jika yang diketahui adalah bentuk umumnya, maka kita bisa mensubstitusi nilai X1, Y1 ke persamaan yang ada di sini. Begitu. Nah, untuk garis singgung tipe kedua, yaitu garis singgung yang memuat kemiringan tertentu, gitu ya. Jadi misalkan ada titik P, di mana koordinatnya adalah X1, Y1, terletak pada elips dengan persamaan bentuk baku seperti ini, maka garis singgungnya dapat kita cari dengan persamaan Y min K sama dengan M gradien X min titik pusatnya plus minus A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Jadi ketika kita tahu gradiennya, maka kita bisa menggunakan formula yang ini. Kalau misalkan diketahui titiknya, maka kita bisa titik pada garis singgung ya, titik yang dilalui garis singgung, titik pada elips yang dilalui garis singgung. Kalau yang diketahui adalah titik pada elips yang dilalui oleh garis singgung, kita bisa menggunakan formula. Tapi kalau yang diketahui adalah kemiringan garis singgung pada elips, maka kita bisa menggunakan formula yang ini. Untuk terakhir, teman-teman bisa silahkan mencoba. Ada 6 soal ya. Soal pertama tadi yang ABCD sudah ada di sebelumnya. Kemudian untuk yang soal nomor 2 dan 6 saya tuliskan di sini. Seperti biasa nanti mengumpulkannya lewat LMS. Dan jika ada pertanyaan, silakan disampaikan lewat grup WA
atau di Japri gitu ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.